Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Apan part kedua. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kali ini kita akan sama-sama belajar membedah soal-soal materi PAI semester 1, etos kerja, seumpul iman, hukum tajwid, dan perilaku poya-poya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 16. Dalam ilmu tajwid, hukum apakah yang terdapat di dalam lafaz berikut ini? Annalahum. A. Mad asli atau mad tobi'i. B. Mad wajib muttasil. C. Gunnah. D. Ikhfa. E. Ijhar. Dalam lafaz annalahum di sini ada kata anna, yang mana anna ini hukumnya adalah gunnah. Jadi jawabannya adalah gunnah. Kenapa disebut gunnah? Karena ada nun bertasydid. Ada berapa huruf gunnah? Yaitu ada 2, nun sama mim yang bertasydid. Baik, kita lanjut. Nomor 17. Seluruh muslim harus mengimani dan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, akan adanya hari akhir, dan adanya takdir Allah. Kesemuanya adalah merupakan rukun iman yang jadi pokok seluruh orang Islam, karena merupakan A. Akidah umat Islam, B. Kekuatan umat Islam, C. Akhlak umat Islam, D. Ibadahnya umat Islam, E. Sunnahnya umat Islam. Jawabannya adalah dari memiliki seluruh muslim mengimani dan meyakini akan adanya Allah, malaikat, kitab, rasul-rasulnya, dan juga sampai hari akhir. Ini termasuk salah satu rukun iman yang menjadi pokok seluruh orang Islam. Maka ini disebutnya merupakan akidah umat Islam. Jadi jawabannya adalah A. Baik, lanjut ke nomor 18. Beriman pada hakikatnya adalah satu padunya niat, ucapan, dan perbuatan. Berikut ini yang bukan merupakan cabang iman dari ranah perbuatan adalah A. Mengurus perawatan jenazah, B. Menghindari bacaan yang sia-sia, C. Menunaikan dan membayar hutang, D. Meluruskan muamalah dan menghindari riba, E. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Di sini merupakan cabang iman dari ranah perbuatan, ya. Jadi berarti merupakan perbuatan. Di sini ada kata kunci soalnya, yaitu yang bukan. Berikut ini yang bukan merupakan cabang iman. Hati-hati, yang bukan merupakan cabang iman. Hati-hati, di sini ada kata kunci soal. Berikut ini yang bukan merupakan cabang iman dari ranah perbuatan. Berarti jawabannya adalah, berarti kalau misalkan bukan perbuatan, yaitu perkataan. Mengurus Alhamdulillah. Kalau mengurus perawatan jenazah itu termasuk perbuatan. Menghindari bacaan yang sia-sia, nah ini perkataan, ya. Menunaikan dan membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menghindari bacaan yang sia-sia, ya. Lanjut nomor 19. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam jeratan tipu daya setan. Padahal harta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar, kecuali A. Disedekahkan untuk fakir miskin, B. Digunakan untuk biaya sekolah, C. Disimpan untuk tabungan hari tua,
D. Membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. E. Memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, jangan sampai terjebak dengan soal. Di sini ada soalnya yang benar, kecuali ya, ada kecuali. Penggunaan harta yang benar kecuali berarti digunakan tidak benar. Jadi jawabannya adalah yang tepat apa? Ya, yang tidak benar menggunakan harta adalah membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 20. Perhatikan Quran surat Al-Isra 17 ayat 26 sampai 27 berikut ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ayat tersebut berisi pesan-pesan mulia bagi umat Islam. Di antara kandungan ayatnya adalah berisi larangan untuk A. Berbuat aniaya kepada orang lain. B. Menghambur-hamburkan harta. C. Bergaya hidup terlalu hemat. D. Bersifat sombong dan membanggakan diri. E. Memberitakan amal kebaikan kepada orang lain. Di sini ada kata innal mubadzirina, sesungguhnya mubadzir kanu ikhwana syayatin, maka buktilah itu merupakan teman setan. Jadi termasuk kepada yang menghambur-hamburkan harta atau berpoya-poya. Jadi jawabannya adalah B. Menghambur-hamburkan harta. Lanjut ke soal nomor 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan. Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, perilaku yang dimaksud adalah A. Israf, B. Riya, C. Sum'ah, D. Hasad, E. Takabur. Nah, di sini ada kata di soalnya yaitu mempergunakan harta secara berlebihan. Nah, di dalam bahasa Arab yang namanya berlebihan itu disebutnya israf. Israf itu berlebihan. Kalau riya kan memamerkan ya, sombong gitu. Ada sum'ah, ada hasad. Kalau takabur tuh sombong. Hasad memiliki hati yang tidak baik ya. Suuzon seperti itu. Kalau di sini mempergunakan harta secara berlebihan, berarti berlebihan disebutnya israf. Maka jawabannya yang tepat adalah A. Israf. Baik, kita lanjut ke soal nomor 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat hidup berpoya-poya. Maaf, diulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat hidup berpoya-poya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berpoya-poya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa bisa demikian? A. Sedekah akan mempercepat habisnya harta benda. B. Amal kebaikan yang paling sulit dilakukan adalah sedekah. C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama. D. Tidak ada satupun manusia yang dapat lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Sedekah akan menjadikan seseorang semakin terkenal. Jawaban yang tepat dari narasi di atas, dari soal di atas, salah satu cara menghindari sifat hidup berpoya-poya. Nah, di sini membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Nah, jawaban yang tepat adalah karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menerima dengan senang hati atas semua karunia dari Allah. 2.
merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. Kedua pernyataan tersebut akan mewujudkan sifat-sifat berikut, terkecuali A. Qanaah, B. Optimis, C. Yakin, D. Syukur, E. Ta'zim. Ayo jawabannya apa? Pernyataan mewujudkan sifat-sifat yang baik kecuali ya. Nah, yang pertama tadi menerima dengan senang hati semua karunia dari Allah, kemudian merasa yakin bahwa Allah telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. Qanaah itu termasuk, optimis juga itu termasuk, yakin juga itu termasuk, syukur juga termasuk. Yang tidak termasuk wujud dari sifat-sifat baik di atas yaitu ta'zim. Ya, jadi jawabannya adalah ta'zim karena ada kecuali di sini. Jawabannya E, ta'zim. Kita lanjut ke nomor 24. Bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? A. Sunnah, B. Mubah, C. Wajib, D. Makruh, E. Haram. Jawabannya mempelajari ilmu tajwid adalah wal ahzubit tajwidi hatmun lazimun man lam yuzawwijil qur'ana asimun. Membaca ilmu tajwid adalah wajib hukumnya, ya. Membaca Quran tanpa menggunakan tajwid akan dosa. Jadi hukumnya adalah C, wajib. Lanjut ke soal 25. Ada berapa huruf izhar? A 3, B 4, C 5, D 6, E 7. Jawabannya huruf izhar yaitu ada hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho. Jadi semuanya ada 6. Jawabannya ada 6 yaitu D. Hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho. 25 jawabannya huruf izhar ada 6. Lanjut ke soal nomor 26. Hukum tanda baca pada alif lam komariah dibaca A. Samar, B. Mendengung, C. Tipis, D. Tebal, E. Jelas. Jawabannya adalah hukum alif lam komariah itu alif dan lam tandanya ada sukun. Ya. Kalau alif lam syamsiah ada tasydid. Kalau alif lam komariah itu dibacanya sangat jelas. Contoh alhamdu. Kalau alif lam syamsiah itu tidak jelas. Contohnya abduha. Alif lamnya tidak dibaca. Kalau alif lam komariah alif lamnya pasti dibaca al-baqarah, alhamdu, al-fatihah. Jadi alif lamnya dibaca sangat jelas. Jadi jawabannya adalah E, jelas. Kita lanjut nomor 27. Ibghi hajaka wa khob aqimah. Gabungan huruf pada bacaan di atas termasuk kumpulan huruf dalam hukum tajwid, yaitu A. Alif lam syamsiah, B. Alif lam qamariyah, C. mad tabi'i, D. tafkhim, E. idgham bila gunah. Jawaban yang tepat, kalimat di atas merupakan gabungan dari huruf hukum alif lam qamariyah. Jawabannya adalah B. Ibghi alif, ba, oghin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, qaf, mim sama ha itu. Ibghi hajaka wa khob aqimah. Itu disebutnya gabungan huruf dari hukum tajwid alif lam qamariyah. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 28. Tanda baca hukum alif lam syamsiah yaitu setelah alif lam menggunakan A. Sukun, B. domah, C. Fathah, D. Tasydid, E. Tanwin. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau alif lam qamariyah tandanya itu ada sukun, sedangkan alif lam syamsiah itu setelah alif lam pasti ada tanda yaitu
tasydid. Jadi jawabannya adalah D. Betul. D. Tasydid. Lanjut 29. Berikut ini yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman adalah A. Istiqomah dan tertib menjalankan sholatnya. B. Bila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya bergetar. C. Menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. D. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan jiwanya. E. Mempengaruhi orang lain untuk memerangi orang kafir. Nah, di sini ada pilihan yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Ingat, jangan terkecoh dengan soal. Yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman adalah mempengaruhi orang lain untuk memerangi orang kafir. Jadi jawabannya adalah E. Betul. Lanjut soal nomor 30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 2. Memperbanyak teman dan kenalan. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Mampu menaklukkan dunia. Pertanyaannya, manakah yang termasuk dampak negatif sifat takabur? A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 1, 3, 5, D. 2, 3, 4, E. 3, 4, 5. Jawaban yang termasuk dampak negatif sifat takabur adalah jawabannya 1, 3, 4. 1. Dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Juga mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Itu termasuk salah satu dampak negatif dari sifat takabur. Jadi jawabannya adalah B. Baik. Itu saja soal-soal dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi tentang etos kerja, berpoya-poya, dan juga cabang iman serta hukum-hukum tajwid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.